Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nadila Anggraini, mahasiswa ilmu keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Pamulang. Dalam video kali ini, mari kita belajar bersama mengenai komunikasi esbar. Apa itu komunikasi esbar? Komunikasi esbar adalah komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat kepada rekan sejawat atau tenaga medis lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien. Tujuannya, dilakukan komunikasi esbar ini adalah bagian dari menyampaikan informasi yang penting dari perawat kepada dokter ataupun tenaga medis lainnya. Dalam komunikasi esbar, kita mengenal 4 komponen, yaitu S, B, A, dan R. Apa itu S? S adalah situation. Dalam hal ini, perawat akan menyampaikan situasi terkini terkait dengan pasien, seperti data ataupun nama pasien, kemudian perkembangan terakhir, dan juga diagnosis medisnya. Kemudian, yang kedua adalah B, yaitu background. Apa itu background? Perawat dapat menyampaikan latar belakang terkait kondisi pasien saat ini, seperti alasan pasien masuk rumah sakit, tindakan yang sudah dilakukan, terapi yang sudah diberikan, dan juga perkembangan pasien. Yang ketiga adalah A. Apa itu A? Yaitu assessment. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian atau analisis terkait dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah R. Apa itu R? R adalah recommendation. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan saran atau kemudian dokter DPJP dapat memberikan rekomendasi atau saran sesuai dengan ataupun juga data sesuai yang telah disampaikan dalam komunikasi sebelumnya. Demikian sedikit penjelasan dari saya terkait komunikasi esbar. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana cara untuk melakukan komunikasi esbar. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum dokter. Iya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan dokter Salwa? Iya benar, ada apa ya Sus? Perkenalkan dok, saya perawat Nadila dari Bangsal Penyakit Dalam. Iya benar, ada apa ya Sus? Baik dokter, hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien atas nama Tuan A. Saat ini pasien berada di Bangsal dengan kondisi tekanan darahnya 150/80 mmHg. Nadinya 120 kali per menit, kemudian nafasnya 40 kali per menit, dan ada bunyi nafas ronghi. Kemudian hasil lab terbaru menunjukkan HB-nya 9 mg/dl. Kondisi Tuan A masuk RS tanggal 20 Mei 2021. Pasien masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kakinya dok. Pasien mengatakan sudah lama mengalami gagal ginjal selama 3 tahun. Kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 23 tersebut, pasien merasakan tidak nyaman pada badannya, sehingga memutuskan untuk ke RS. Di IGD, pasien sudah diposisikan semifouler, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter kali per menit. Kemudian sudah dilakukan observasi dok selama 15 menit di IGD. Didapatkan pemeriksaan hasil SAO2-nya 88%. Kemudian darahnya 130/100, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Lalu 1 jam kemudian baru ditransfer ke Bangsal ruang perawatan dok. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPSP-nya. Lalu diagnosa medisnya? Ya dok, pasien didiagnosa medisnya gagal ginjal kronik dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapat yaitu injeksi lasih 3x1, ampul dan IV untuk memantau urin sebagai indikator dari ketidakseimbangan cairan elektrolitnya dok. Baik, apakah sudah ada pengkajian atau analisis dari perawat Sus? Analisa dari perawat, pasien mengalami gangguan pola nafas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh dok. Di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NRM. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Oke, baik Sus. Saran saya, pasien diberikan oksigen non-rebreathing mas 8 liter per menit.
Kemudian selanjutnya diberikan ekstralasik 2 ampul, tetap observasi pernapasan dan tekanan darah, dan terakhir monitor selalu pengeluaran urin. Baik, terima kasih dokter, sudah saya catat. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum.